cikal bakal Kerajaan Balok dulunya itu berasal dari Mataram Islam yang ada di Jawa Tengah. Gitu. Dengan adanya suatu konflik atau ngabu, mereka itu datang ke Pulau Bitung dan mendirikan sebuah kerajaan yang ada di Balok ini, Pak. Jadi di sini merupakan Kerajaan Balok dan di belakang saya merupakan makam Ki Gede Yakub, merupakan pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Balok. Beliau merupakan bangsawan dari Pulau Jawa dan beliau mendirikan Kerajaan Balok dan mereka menjayakan seperti komunitas budaya, masyarakat dan politik dengan ciri khas dari perpaduan kerajaan Islam dan Hindu. Ya, ini salah satu yang cukup penting buat kita. Karena ini adalah sebuah patok. Karena di sini ada nama, ada sejarahnya. Meskipun sejarah secara komplit kita nggak punya, tetapi nama ini menjadi satu identitas penting bagi tempat ini. Sehingga kita bisa mengatakan, oh ini ada keramat itu penting sekali. Karena itu menunjukkan bahwa ini ada orang yang sudah tinggal di sini cukup lama, seperti itu ya. Nah ini kebetulan sejarah lokal ini cukup detail ya, menunjukkan 1618 sampai 1661. Saya kira ini cukup penting, dan itu nanti kita akan buktikan melalui penggalian di sini misalnya. Apakah ada misalnya keramik-keramik yang berkaitan dengan ini abad sekian, misalnya seperti itu. Tadi ya ada lebih dari 200 dan separuh diantaranya itu ada di sini. Ada yang disebut Balok Lama, ada yang disebut Balok Baru di belakang. Tapi kemudian dia raja-raja ini kemudian ada yang meninggal terakhir di Mekah ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Belitung Belitung Tangga Belitung ini kan, di situ ada shipwreck abad ke-99, 10-11 lah seperti itu. Banyak sekali shipwreck di sini. Nah ini berarti pulau ini cukup penting menurut saya sebagai salah satu tempat tempat persinggahan seperti itu ya, karena sebelum masuk ke pedalaman atau itu dia mesti punya station di sini. Jadi setiap kita melewati pepohonan, biasanya pohon-pohonnya itu disertai dengan barcode. Nah kalau kita scan barcode-nya ini bakal ada nama pohonnya, penjelasan tentang jenis apa pohon ini, serta kegunaannya untuk apa. Sekarang kita akan melakukan proses penanaman salah satu tanaman yang sebagai pencedap rasa dari salah satu makanan kuliner khas ini ya, gangan. Namanya adalah tanaman melantangan. Ya, kalau untuk petani dari pemerintah desa biasanya membantu dalam bentuk hal pembikinan proposal atau segala apanya, dibantu juga dari pendamping atau penyuluh pertanian yang ada di Desa Lintang ini, Pak. Kami dari Ketua Kelompok Bina Lestari 2 yang beranggotakan 25 orang, Pak. Jadi untuk sekarang kami fokus ke lada kan. Tapi beberapa tahun kemarin harga lada ini terlalu anjlok. Nah, harganya jatuh dari harga 170 sekarang malahan dapat harga sekitar 60-an. Nah, jadi tidak sesuai dengan harga pupuk yang kami butuhkan. Kali ini kita sedang berada di perkebunan masyarakat yang ada di Desa Bintang. Nah, saat ini kami Laskar 4 tahun 2024 akan melakukan proses penanaman lada, dan saat ini kita bisa melihat di belakang saya salah satu petani di sini, petani lada, sedang menjelaskan cara bagaimana menanam lada yang baik dan bagaimana proses pertumbuhan dari lada itu sendiri sampai berbuah gitu. Ini produknya lada butir. Ini lada butir dari petani daerah di Kabupaten Belitung Timur. Kalau ini dalam kemasannya yang sudah berbentuk bubuk. Jadi kalau pengen masak,
tinggal dicampurkan aja dengan bumbu-bumbu yang lainnya. Kalau yang ini minuman yang terbuat dari bahannya lada, jahe, gula pasir, kapulaga, dan cabai Jawa. Saya Adi Usman, selaku Camat Kecamatan Siparenggiang, hari ini merasa berbahagia atas kunjungan Laskar Jalur Rempah yang datang ke Desa Lintang, Kecamatan Siparenggiang. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami, di mana mayoritas penduduk kami adalah seorang petani, dan ini menjadi penguat sekaligus untuk mempererat Perkenalkan, nama saya Sakaria dari UMKM pengrajin kater. Kalau kater ini hanya terdapat di Beltim. Kalau luar dari Beltim itu tidak ada. Ciri khas Belitung ini kater. Bentuknya seperti ukiran gini kan. Ukirannya. Kalau ini satu kita buat 2 hari. Kalau ini sampai 3 hari karena kita terlalu pakai cat untuk mengeringkan, diamplas lagi, dicat lagi. Jadi yang rumitnya yang dicat. Saya Ambronsa, penggiat layang-layang Pulau Raja Tebuisi dari Kota Dumai. Kebetulan kita sudah juga mendapat BPTB masalah Pulau Raja Tebuisi, layang-layang Riau Pesisir. Layang-layang ini sebetulnya berasal dari burung kuau yang kita jadikan bentuk layang-layang. Layang-layang ini terbagi beberapa ukiran. Ukiran itu ada bunga pakis, ada bunga raya. Pokoknya tumbuh-tumbuhan yang ada di pesisir Riau Pesisir. Ke masyarakat yang pada umumnya begitu petani menanam padi, waktu untuk boleh katakan untuk mengusir burung pakai layang-layang karena terpengaruh oleh bunyi. Nah itu yang jelasnya itu. Ada mahkota, ada ekor layang, ada bodi layang. Boleh nanti kita bisa tunjukkan mana ekor, mana mahkotanya. Bunga daun pakis, bunga raya, bunga matahari. Dan itu bagian ini yang dinamakan mahkota. Mahkota terbuat dari benang wol. Ini mahkota. Layang-layang kita yang paling menjolok sekali pada kepala. Kepala. Boleh katakan daerah lain nggak ada layang pakai kepala. Boleh kita tengok. Sudah itu pada ukiran. Pada ngukirnya kita, semua dikerjakan pakai tangan, nggak ada yang dipakai mesin. Nah, itu. Salah satu OPK kita adalah permainan rakyat, dan kita ketahui di sini bersama ini adalah salah satu permainan rakyat yang bernama gasing. Adapun yang spesialisasi di Dumai di sini bernama gasing piring. Gasing piring ini dimainkan bersama oleh anak-anak muda yang ada di Kota Dumai. Tradisi memainkan gasing ini seperti yang kita ketahui adalah upaya untuk melestarikan tradisi atau permainan yang ada di Kota Dumai.
Jadi kalau di daerah sini Pak, yang boleh bertempat tinggal itu seperti yang ada bersangkut paut dengan kerajaan. Karena Sultan Syarif Qasim ini mempunyai 2 orang permaisuri, 2 orang istri. Yang disebut dengan datuk-datuk kerajaan Siak itu yang pertama, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar, dengan Datuk 50. Komet ataupun barang yang cuma ada di dunia itu, komet gramophone. Jadi komet ini Pak menghasilkan musik seperti Mozart, Beethoven, dan Strauss. Ini dibawa oleh Sultan Siak yang ke-11 pada tahun 1889 atau disebut dengan Sultan Hasim yang membangun kerajaan Siak ini. Di dalam makam Kota Tinggi ini terdapat 5 sultan. 5 sultan. Yang sultan yang ke-7 sampai yang ke-11. Sultan yang pertama yang bernama Sultan Asyidis Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin atau disebut dengan Sultan yang ke-7. Yang ke-8 Sultan Asyidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin disebut dengan Sultan yang ke-8. Sultan Asyidis Syarif Ismail Abdul Jalil Saifuddin Sultan yang ke-10, yang ke-9, Sultan Asyidis Syarif Qasim I Abdul Jalil Saifuddin Sultan yang ke-10 atau disebut dengan kakeknya Sultan Syarif Qasim II. Dilanjutkan dengan anaknya atau putranya Sultan Asyidis Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin Sultan yang ke-11, Sultan yang membangun kerajaan Siak. Dulu ini bukan museum, tapi ini dibangun pada tahun 1886. Kan ada yang menyebut sebelum itu sudah ada. Ini dulu tempat persidangan sultan. Jadi sultan juga menjalankan roda pemerintahan, urusan-urusan administrasi itu di sini. Kalau di istana itu udah fungsi-fungsi yang terima tamu, tempat peristirahatan yang Mbak sama Mas tadi ke sebelahnya ada apa? Istana Peraduan di sana. Nah, kalau di sini memang tempat kerjanya sultan, juga tempat bersidangnya sultan. Jadi di sini juga berkantor dulu adalah kadi-kadinya. Ada video pendek nanti di dalam kita bisa saksikan. Mungkin kita bisa masuk dulu. Tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa bangunan kita ini merupakan cagar budaya dan ini sudah peringkat nasional. Cagar budaya. Museum ini ditetapkan melalui SK Bupati nomor 4 tahun 2014. Penetapan fungsinya sebagai Museum Budaya dan Sejarah Siak Baleri Muslim. Setiap tahun koleksi kita belum banyak Mas, nggak seperti museum banyak lainnya. Museum kita koleksinya masih terbatas, tapi kita masih terus berusaha bagaimana koleksi kita banyak dengan turun ke lapangan cari-cari koleksi dan juga ya itulah usaha kita banyak-banyak. Ini juga di dalam setiap tahun kita ada pamerannya pameran temporer biasanya, kadang ada sebulan atau 2 bulan. Tahun semalam, tahun yang dulu-dulu itu tema pamerannya tentang mata pencaharian pada zaman dahulu Kesultanan Siak. Ada perkebunan, ada perikanan, itu dulu ada pertanian. Karena di sini dulu banyak ya Mas ya, hasil-hasil perkebunan juga, buah-buahan ada, rempah-rempah juga banyak, ada gambir, ada apa lagi Mas itu, ada merica, ada cengkeh, kali manis, semua juga ada di sini dulu. Bahkan sekarang di hutan Arwinas itu yang taman kota itu juga ditanam tumbuhan-tumbuhan yang dulu ada pada masa Kesultanan Sultan Siak. Nah, itu ditanam di sana.